Perjalanan dinas, belanja operasional perkantoran, dan pembangunan infrastruktur adalah sebagian dari pengeluaran yang menjadi sasaran efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Inpres tentang efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di tahun anggaran 2025 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam efisiensi, yakni belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Nah, saudara, sejak efisiensi anggaran dilaksanakan ini dampaknya mulai terasa di sejumlah lembaga yang dinaungi oleh pemerintah. Maaf ya kalau ada salah dikit. Siap, amin. Bro, banyak salah. Paskan lagi Pak Siwi dengan segala. Semangat mas. Iya. Oke. Nah, ini dalam tayangan yang saat ini Anda lihat, saudara, ini adalah salah satu jurnalis TVRI Yogyakarta yang membagikan video saat dirinya berpamitan dengan rekan-rekan kerjanya di TVRI lantaran ia dirumahkan. Pria bernama Yusuf Aditya Putratama ini menjadi satu dari sekian banyak karyawan di lembaga pemerintah yang dirumahkan lantaran untuk efisiensi anggaran. Banyak salah. Yusuf Aditya Putratama bercerita bahwa ia dirumahkan sejak 6 Februari 2025. Pemberitahuan kebijakan ini baru ia dapatkan melalui akun WhatsApp sehari sebelumnya. Meski sempat kaget, namun ia meyakini jika kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi jalan yang harus ia jalani. Saat ini ia terus menekuni usaha kedai makanan yang ia dan istri rintis beberapa bulan sebelumnya serta sebagai konten kreator. Meski demikian, Yusuf masih menunggu keputusan resmi dengan harapan bisa kembali bekerja menjadi jurnalis seperti biasanya. Amin satu dapat informasi, dapat surat, kemudian ke kantor, ternyata ada keputusan bahwa waktu itu dirumahkan. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan. Nggak ada pemberitahuan sama sekali, jadi ya agak ya awalnya tetap gimana tetap shock sih mas, tapi ya harus tetap menjalani ini kan. Ya harapannya semoga terbaik untuk TVRI, untuk teman-teman tenaga honorer bisa kembali membersamai TVRI. Dan harapan Yusuf tampaknya bisa menjadi kenyataan. Lantaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPPTVRI membatalkan kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan atau karyawan yang dirumahkan dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Dirut LPPTVRI Iman Brotoseno dalam rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR pada Rabu siang tadi. Setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 disepakati tidak ada lagi karyawan yang dirumahkan, tidak ada lagi pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan kontributor di daerah. Iman Brotoseno mengakui sebelumnya memang ada beberapa daerah yang merumahkan karyawannya. Komisi 7 DPR pun akan melakukan pengawasan langsung ke daerah soal penerapan kebijakan ini dan semoga keputusan ini benar-benar bisa segera dilaksanakan. Setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat gitu aja. Langsung diterapkan per hari ini. Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Iya, betul. Cukup. Per hari ini berarti. Per hari ini, ya. Iya, per hari ini. Dampak efisiensi anggaran yang dirasakan karyawan terasa pula di Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri memangkas tenaga honorer sebagai bagian dari penghematan anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri tengah menyeleksi tenaga honorer yang akan dikurangi. Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan tenaga honorer terkait pelayanan mendasar dan wajib tetap dipertahankan. Pemangkasan tenaga honorer dilakukan menyusul efisiensi anggaran oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Itu kan bagian dari efisiensi ya. Yang pasti kita pastikan yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong, tunjangan juga. Tetapi kan kita lakukan screening gitu. Ya kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat ya kita lakukan penghematan itu. Ya, terima kasih. Nah, dari sisi infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diblokir. Dodi bilang anggaran IKN masih dalam tahap politik anggaran atau tahap pembahasan di DPR dan tak akan mengganggu pembangunan IKN dalam 5 tahun ke depan. Dodi juga bilang Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan utama gedung infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif sudah selesai sekitar tahun 2028 atau 2029. Sebelumnya saat ditemui usai rapat kerja di DPR pada 6 Februari lalu, Menteri PU menyatakan anggaran kementeriannya untuk proyek Ibu Kota Nusantara diblokir dan belum ada progres dari pembangunan IKN. Dalam efisiensi APBN 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas hingga 81 triliun rupiah. Sebetulnya nggak blokir lah, sebetulnya lebih tepatnya itu politik anggaran, Mas. Politik anggaran yang kita selalukan dari Kementerian Keuangan ngasih sekian. Kemudian dari situ kan kita detekkan sekian ini saya memiliki kejangan apa A, B, C, D. Sudah oke, baru kita bilang ke Bumenku kesepakatan dengan DPR seperti ini kan gitu. Baru kemudian dibuka. Pak Prabowo kan maunya beberapa bangunan utama yang legislatif yudikatif itu segera berdiri. Ini bangsa 2008, tapi saya nggak tahu. Ini kan saya cuma dengar sepintas sekarang di rapat kabinet suka ada kan. Di tengah ramainya pembahasan soal dampak efisiensi anggaran, pihak istana membantah pemangkasan setengah anggaran milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemerintah menegaskan efisiensi tak berpengaruh pada kinerja kementerian dan lembaga. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengibaratkan pemangkasan anggaran hanya menghilangkan lemak dalam anggaran lembaga tanpa mengikis ototnya. Hasan menyebut bahwa ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Ia juga memastikan mitigasi bencana sebagai bagian pelayanan publik oleh BMKG ini maka tetap berjalan optimal. Dan juga menegaskan bahwa tidak benar jika anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Sementara Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tommy Permana menyebut sisa anggaran usai dipangkas akan menyulitkan pemberian pelayanan terhadap saksi dan korban LPSK. Juga terkena imbas pemangkasan anggaran dana pagu 2025 hingga 62%. Sejumlah pegawai LPSK menilai dampak pemotongan anggaran ini bisa mempengaruhi kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Usai dipangkas, anggaran LPSK akan menjadi 88 miliar rupiah dan diprediksi hanya cukup untuk pelayanan sampai dengan Mei 2025. Pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Itu sih Mas, jika anggaran tetap di angka 80 miliar. Keresahan juga dirasakan oleh Komisi Yudisial yang juga ikut terdampak akan adanya efisiensi anggaran ini. Pemotongan anggaran di Komisi Yudisial sebesar 100 miliar rupiah atau sebesar 54% dari total anggaran 185,5 miliar rupiah untuk 2025.
Atas situasi ini, Ketua KY Amzulian Rifai menyebut gaji karyawan gaji karyawan Komisi Yudisial atau KY hanya cukup sampai dengan Oktober mendatang. Selain urusan gaji karyawan, Ketua Komisi Yudisial Amzulian juga mengatakan seleksi untuk Hakim Agung juga ikut terimbas. Di saat efisiensi anggaran menjadi sorotan, Prabowo Subianto mengungkapkan alasan kenapa penghematan anggaran ini perlu dilakukan. Saat membuka Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya, Jawa Timur, Prabowo meminta pengeluaran mubazir dihentikan demi memberi makan rakyat. Meski demikian, Prabowo juga menyebut saat dirinya ingin hemat anggaran, ada raja kecil yang melawan perintahnya dan merasa kebal dengan hukum. Menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan, ada 16 pos belanja yang perlu dipangkas dari anggaran kementerian dan lembaga. Yang terbesar yakni efisiensi alat tulis kantor atau ATK yang mencapai 90%. Dan penghematan lainnya seperti perjalanan dinas, kegiatan seminar, sewa gedung, kendaraan, dan juga peralatan. Namun kenyataannya penerapan dari efisiensi anggaran juga diterapkan pada pos yang sesungguhnya tidak termasuk dalam instruksi Presiden, seperti pemberhentian tenaga honorer di beberapa lembaga pemerintah. Menurut anggota Dewan Pembina Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, hal tersebut adalah kekeliruan. Benarkan untuk melakukan seperti itu, makanya kemudian sudah ditegur langsung oleh Presiden untuk melakukan restrukturisasi. Makanya kemudian kan beberapa institusi yang dalam tanda kutip nekat melakukan pemberhentian dan sebagainya itu PHK kemudian agar dikembalikan lagi, karena itu langkah yang salah dan tidak benar, dan bukan itu langkah efisiensi yang dimaksudkan oleh Presiden. Ya, kalau misalnya kata anggota Dewan Pembina Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, hal itu adalah sebuah kekeliruan, tapi pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut setuju dengan adanya efisiensi anggaran ini. Namun demikian, ia mempertanyakan apakah memang efisiensi dilakukan pada tempat-tempat yang tepat. Ini kan masalah keadilan dan kesetaraan. Kalau ada 16 komponen dalam Impres nomor 1 2025 yang harus dipotong, kenapa kejaksaan tidak dipotong? Kenapa DPR tidak dipotong? Kenapa kepolisian tidak dipotong? Mereka semua memiliki 16 komponen yang seharusnya dipotong juga. Yang ketiga, pertanyaan mendasar, apakah kemudian adil bahwa karena program prioritas tertentu, misalnya NBG, katanya akan ditambahkan 100 triliun, dari 71 triliun menjadi 171 triliun, apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Ketika ingin membuat perut anak-anak kenyang, apakah kemudian kualitas sekolah atau kemudian hak bersekolah di tahun 2025 karena ada pembangunan yang dihentikan terkait dengan sekolah SMP, SMA, dan lain-lain, itu kemudian merasa adil buat masyarakat? Saudara, efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat menjadi niatan baik yang perlu dihargai. Namun dalam pelaksanaannya hendaknya benar-benar sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Jangan sampai timbul kekeliruan yang justru bisa menimbulkan kerugian. Semoga efisiensi anggaran bisa dilakukan secara tepat dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat.